start dari gue awal nge-DJ itu sama dia. Dari kita dibayar berapa? 3.000 perak ya? 3.000 perak. DJ sama penikmat nih sama gitu, jangan terlalu star syndrome lah gitu kan. Jadi lu tuh sejajar gitu loh, lu ya kita have fun bareng. Skena sekarang tuh sebenarnya kalau buat Jakarta agak terlalu seragam. Kalau gue kayak pakai gua apa aja bisa. Sedikit mispak gitu ya. Wisnu misalnya gitu. Yang kita tahu emang dia mainnya Indobounce gitu, tiba-tiba dia ternyata mas gue bisa nih main tech house atau apa gitu. Tapi bukan kita paksain ya, kalau memang mereka punya alter ego yang beneran alter ego, bukan yang kayak gue mau ngambil nama lu harus main ini, nggak juga gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue Wingky Wiryawan di podcast Revive. Kita sekarang memasuki tahun 2024 ya teman-teman, ya kan? 2024, oke. Sebelum masuk ngobrol-ngobrol dulu, gue mau nanya dulu nih, yang di luar kamera nih. Resolusinya apa? Coba dari Dance Anda, resolusinya apa? Mohon apa resolusinya? Kawin. 2 kali berarti kalau gitu kawin. Oke, tapi ngomong-ngomong soal resolusi, kita juga Revive di tahun 2023 itu udah mempunyai sesuatu achievement yang sangat luar biasa. Kita sudah melakukan Revive sampai 6 series. Dari berbagai macam kolektif sudah kami kumpulkan di Helens Gunawarman ini, kerjasama antara Dance School dan juga dengan AWG. Dan kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu dan 1 sahabat dari saya dari zaman dahulu. Kenalin ini Iski. Halo. Halo Iski ya. Ini dia nih. Ini dia salah satu orang yang kita pilih specifically karena mempunyai sebuah konten yang sangat bagus di YouTube. Thank you. Ada Doms DJ, kenalkan namanya? Gue Mandela. Dan saya Yudi, oke. Nah ini sebenarnya nama aslinya tuh Agung Mandela. Enaknya gue panggil lu apa? Agung apa? Mandela? Bebas, mau man juga oke tuh kan. Man. Gue panggil lu Man aja kalau gitu. Oke. Yudi ini juga adalah salah satu DJ yang sudah bisa dibilang senior ya, karena dia sekarang residen di salah satu klub terbesar juga di Jakarta ya. Oke, jadi sebenarnya umur kita sih nggak beda jauh. Yang ini nih teman-teman nih, Masih muda. Ini adek kelas banget nih. Masih muda tapi punya visi dan misi yang sangat keren banget. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang sebenarnya komunitas dari Doms DJ dulu. Bisa ditelangin nggak, Man atau Yudi? Doms DJ ini apa? Dan gue ngeliat juga lu punya, boleh lihat nggak, bisa close up? Ini jaketnya nih ada tulisannya Viben itu apa? Oke, satu-satu kali ya. Boleh. Doms itu mulai dari muka sekolah, itu dari 2008 kan. Oh gitu? Ya, Oke. udah lama sempat kita juga buka toko. Tapi untuk eksis masuk ke dunia digital, itu baru di Era COVID. Gitu. Jadi dulu justru gue muridnya Koedi. Oh gitu? Gue tuh dulu belajar DJ dari Koedi. Itu ini pelopor ya? Pelopor. Masalah ngomong gitu. Sama pelopor kita hormat dikit nih. Gue jadi toko-toko DJ berarti? Betul. Mau sih, oke. Itu tempat di mana dulu ya toko Dulu di Pluit Junction. Oh, oke. Jadi dulu kita berkelana sih dari Kelapa Gading, juga semua orang juga kenal kita. Terus kita juga lari ke Kebon Jeruk, sempet Mampang juga sempet pernah. I see, oke. Tapi nggak Ini udah ada bro? dia larinya Gue di Kelapa Gading. Oh pasti Kelapa Gading. Ya itu 2011 kayaknya deh. Gue masih 11 tahun lah gitu. Sudah salah ya. Jangan sebut umur kita ya. Jangan. Gue kecil kayaknya. Oke. Tapi dari umur 11 tahun udah tertarik ke DJ lu, gue. Tertarik, gue beralih. Dulu gue suka band kan, gitar. Terus gue kidal gitu kan, main gitar kayak asik nih gitu kan. Sama gitaris. Iya, gitaris. Demen musiknya genre apa? Gue dulu suka Dragon Force gitu kan. Cuma mainnya susah. berat. Ini melodi gue di atas. Sekarang gue kebalik kan. Gini kan. Tapi lu gak beda jauh sama dia. Oh iya. Lu Dragon Force ya, Dragonfly dulu. Dragonfly ini ya gitu kan. Nah dari situ tuh yang lucunya gue lagi jalan ke mall kan. Nah Doms itu dulu ada singkatannya tuh kayaknya. Doms Doms singkatan. Mobile School. Jadi kita itu memang tempatnya itu nggak cuma satu tadinya, nomaden. Gitu. Karena itu kita ngomong mobile. Lu tau gak zaman dulu ya, tahun 80-an tuh ada yang namanya mobile disco. Jadi itu dia itu nge-DJ-nya di mobil. Rasanya? Ya saya pernah tahu. Pernah tahu kan ya. Jadi
zaman dulu tuh pokoknya di Bandung waktu itu sempat ada mobile disco, jadi kayak mereka tuh gue pengen cari bahasa keren cuma nggak nemu, gue taunya ngetem doang sih. Apa sih kalau ngetem bahasa kerennya apa ya? Mangkal. Ayo, lu ngomong pasti anak 90-an nih. Ya pokoknya mangkal di suatu tempat, udah gitu nge-DJ terus orang hangout gitu. Ya. Seru juga ya kita bikin kayak gitu ya. Boleh juga tuh. Oh, revive mangkal. Revive on the road gitu kan. Oh, oke. Jadi sama nanti sama dong, boleh. Jadi buat teman-teman sponsor ya, nanti kalau misalnya lihat acara ini dan kepikiran boleh juga tuh ide yang barusan dikeluarkan, itu IP-nya kita ya. Pastinya. Ya akhirnya gue jadi murid Koyudi lagi itu sampai kayak 4 kali kelas terus udah main gitu-gitu. Ya gak lama kita di 2000 era pandemi itu 22 ya. Iya. 22 akhirnya Koyudi sendiri pengen beralih lah ke digital. Ya lagi itu gue masih berdua doang nih. Sampai sekarang kan udah ada timnya nih. Tapi lagi itu sih kita berdua ya dibantu juga ada Cirea gitu kan, salah satu dari Doms. Ada Ervin juga. Ervin dari HWG ya. Ya kita godok bareng lah gitu untuk jadi sebuah platform digital. Baru di situ kita mulai apa tujuannya nih kan? Oke. Itu yang gue tunggu ya. Itu yang gue tunggu. Karena jujur aja waktu pas gue pertama kali diundang podcast kalian, gue pas datang ke tempat kalian tuh gue ngerasa bahwa kok warm banget ya. Jadi maksudnya persiapannya mateng. Dan akhirnya gue buka konten kalian kan. Gue ngerasa bahwa lu suka ngejelasin tentang gimana how to mess up songs gitu. Terus juga apa namanya ada penjelasan tentang detail part alat segala macam gitu. Terus terakhir gue sempat ngeliat kalau nggak salah gue nggak tahu judul kontennya apa. Cuman nge-DJ belakangnya rame tuh juga gitu. Oh itu Vibin. Itu Five ya. Nah, nanti akan lu jelaskan. Nanti akan gue jelasin. Ya, Ki, sabar ya Ki. Karena Vibin ini yang muncul atas dasar permintaan pengikut Doms. Oh gitu. Jadi Doms itu kan ya kayak tadi bilang online. Jadi pengen online. Bahkan dulu kita kan kelas offline ya kayak. Itu kita bener-bener close kelas offline ya. Okay. Jadi kita nggak mau ada murid dulu. Kita berlari ke online. Dan tujuannya itu buat approach ke semua orang-orang yang kena banyak banget. Ternyata tuh orang tuh di daerah mereka nggak ada tempat les DJ. Aksesnya susah. Harus ke kota mahal ya kayak. Yes. So kita coba untuk yang coba menjangkau. Oke. So ya kita mau coba bantu untuk sedikit aja, nggak banyak mungkin. Ya faktanya itu mereka wah banget dah. And itu works banget sih. Betul. Dan menurut gue juga semua orang udah mulai ngomongin kalian gitu. Karena dari konten warna yang kalian tampilkan di YouTube kalian tuh menurut gue kayak bukan sekedar orang yang cuman main-main gitu kan kalau bikinnya gitu. Makanya sangat terstruktur dah, tertata. Sebentar gitu. Gitu. Nanti kalau kita ngobrol ada masalah belum kita bahas ini dulu. Oke. Siap, oke. Nah, terus balik lagi ke Vibin. Iya kan? Domsnya tadi kan udah tuh. Nah, akhirnya kan dari ya orang-orang ini semua mereka pengen ayo dong Doms bikin offline dong. Karena banyak ya, Doms di mana sih? Gue pengen datang. Ya cuma kita nggak bisa open space juga kan. Ya udah akhirnya kita bikinlah acara kolektifannya Doms itu Vibin. Di mana Vibin ini sebenarnya kita ngusung konsepnya mirip-mirip Boiler Room lah. Iya. Ya, set DJ-nya di tengah. Tapi alasannya kita pengen equality gitu. Jadi DJ sama penikmat nih sama gitu. Jangan terlalu star syndrome lah gitu kan. Jadi lu tuh sejajar gitu loh. Lu ya kita have fun bareng, kita hangout bareng, kita back to zaman dulu lah gitu ya, kayak masih zaman club hopping gitu ya. Iya. Masih yang kayak gitu harus ya kan. Iya. Nah ya akhirnya kita coba aja undang-undang juga, tapi tetap kita kan ngelihat pasarnya nih ya. Pasarnya pengikutnya apa sih? Mereka mau genrenya. Terus di Vol 1 tuh kita ada JJX gitu, Vol 2 Nan Peron, terus Vol 3 ada Darkhead. Vol 4 Let's See lah. Oke. Nah, berarti Vibin ini lebih ke nama acara kalian ya? Nama acara. Movement yang untuk orang nge-DJ di kayak boiler room gitu. Ya. And then itu berapa lama sih durasi lu kasih untuk per DJ? Nah, cuma Vibin ini unik ya. Ini bukan sekedar party. Jadi siang, orang-orang tuh datang dari siang, Pak. Kita tuh siang itu ada edukasi. Jadi mereka itu ada 3 ya. Ada coaching, terus ada klinik ya, dan baru kita party bareng. Selipannya pas lagi break ada talks, podcast kayak itu di mana sih tempat kalian itu? Tempatnya pindah-pindah. Tempatnya pindah-pindah ya. Kemarin sempat di daerah Jakarta Barat, iya, Grey Mall. Di Grebek kalau bisa dibilang. Yang kedua kita ada di Kemang. Ketiga. 1-2 sama di daerah Lipo.
Dan yang ketiga di Gila, dan itu gue yakin akan makin besar. Kita berikan tepuk tangan dong, Net. Dua Open Vibin ini gokil banget. Karena pas gue ngeliat juga gue ngerasa bahwa kayak gue pengen ada di situ, tau gak gitu. Harus tuh. Iya, dan maksud gue semua DJ-nya juga ngebawa ini menurut gue juga kayak apa ya, maksudnya semangat dan semuanya tuh sebenarnya bisa dibilang sepupuan sama Revive nih, Ki. Sepupuan. Karena Revive juga belakangnya sama. Iya. Ya, macam bedanya kalau lu acaranya di streaming ya kan, di digital, kalau kita emang di apa namanya, di Helens, di offer gitu. Hizky. Gantian. Jadi ini gua Hizky ini gua kasih tau dulu ya teman-teman ya. Start dari gua awal nge-DJ itu sama dia. Dari kita dibayar berapa? 3.000 perak ya? 3.000 perak karena profit sharing. Oke. Jadi apa namanya? Apa ya dulu? Deja vu ya. Klub dangdut. Jadi ada klub dangdut udah nggak dipakai, lu bayangin. Klub dangdut nggak di, gue pernah cerita sih. Ini orangnya. Udah gila lah gitu ya. Klub dangdut nggak dipakai, terus DJ Riri ngasih, Bing, lu mau nggak ngisi gitu. Kita kerasa kayak ini klubnya udah ada gitu. Iya. Ternyata speakernya aja itunya copot apa? kabel. Ya. Alatnya nggak ada. Jadi cuma kayak tempat kosong gitu. Pokoknya kita harus benar-benar masang dulu. Sama Anka juga waktu itu. Iya, sama Anka. Sama Anka. Anka dari kemarin dia udah masuk waktu itu di podcast. Mau masuk lagi nggak? Dia sama Anka juga. Iya kayak gitu. Nah, Hizky ini adalah salah satu DJ menurut gue yang dari dulu udah ngikutin berapa generasi lewat. Dia ada di berbagai macam generasi dia ngikutin gitu. Cuman bedanya gue sama Hizky orangnya jauh lebih idealis dibanding gue. Kalau gue kayak pakai gua apa aja bisa. Sedikit mispat gitu ya. Dan kalau Hizky itu kayak orangnya lebih kayak gua kayaknya gua nggak bisa jauh-jauh dari genre kalau gua emang suka ini kayak gini gitu. Since dia pernah kerja di selama ini dia kerja di suatu tempat, dia pasti ngikutin regulasi dari tempat tersebut gitu. Nah, gimana rasanya pas lu terakhir main di Revive? Revive berapa deh? 4. Iya kan? Gue tuh dia punya genre namanya Paus. Aneh nggak lo? Coba jelasin. Ini aja sekolah DJ aja nggak ngerti. Paus. Nggak, jadi itu tuh awalnya tuh dari ini ya, dari COVID. Waktu itu juga dari COVID juga. Terus ngapain ya di rumah, nggak kerja, nggak apa, ya udahlah live streaming aja. Terus itu tuh Paus tuh canda-candaannya anak-anak lah, gue Winky segala gitu, karena lagunya kan yang progresif, yang sama melodic techno yang nyelem-nyelem gitu ya, yang gitu ya keluar saya. Jadi kayak ikan paus gitu. Terus akhirnya ayo dong, ini dong streaming lagi dong, paus itu. Akhirnya ya jadinya paus. Bisa buatnya jadi paus. Dulu kita selalu kalau BWH streaming hari Minggunya dia gitu. Iya. Jadi gue suka ngumumin, pokoknya lu yang suka progresif yang nyelem banget gitu, melodic techno yang apa gitu, dia gitu. Paus. Terus akhirnya dibikin sampai akhirnya gue pas Revive udah sampai ke-4, gue ngobrol sama Anka sama Simon dari Dancepool. Dia juga Dancepool juga. Kayak kita harus ajak anak-anak DJ Dancepool ataupun di luar yang emang represent musik itu. Waktu itu sebelumnya Sarah Louis sudah kan. Udah gitu akhirnya dia juga kayak gitu. Nah Ki, gue mau nanya, kalau lu melihat skena sekarang seperti apa? Skena sekarang tuh sebenarnya kalau buat Jakarta agak terlalu seragam. Seragam ya? Iya, terlalu seragam. Setuju nggak sampai situ dulu? Iya. Jadi agak mau pergi kemana-mana hampir semua tempat mainnya lagunya sama. Iya. Ya ada beberapa tempat yang berani untuk beda gitu, tapi hanya buat komunitas aja, sayangnya itu gitu. Bener sih. Iya. Cuman gua pengen ngomong sesuatu nih ya. Gue represent dari HWG ya. Gue mau ngasih tahu aja kalau sebenarnya HWG ini juga udah mulai mempunyai suatu konsep yang udah berani di luar dari HWG yang biasa kita kenal gitu. Kalau nggak salah boleh dibantu sama teman-teman hari Kamis di Atlas ya, Super Club. Kalau nggak salah ada acara khusus untuk techno kan? Iya kan? Dan kemarin gila tau nggak manggil siapa? Sampai gue juga kaget. Nina Krevis, gila nggak lo? Maksudnya nggak kepikiran aja gitu maksudnya. Itu gue benar-benar tunggu banget. Maksudnya tapi nggak pergi. Ada pelopor. Tiket mahal. Proyek. Oh ya lupa proyek dia.
Udah bisnismen udah susah ya. Tapi lu harusnya nonton gue aja pas tahu gimana sih. Gue pas tahu Nina Kravis datang ke tempat kita aja gue langsung anjir. Iya gak sih? Iya. Pengen langsung ke sana kan. Gue tuh kaget aja gitu. Maksudnya klub besar gitu, apa grup besar HWG udah mulai berani untuk manggil ya seperti Nina Kravis kayak Iya. gitu. Jadi Ada James Hype jangan lupa juga. James Hype juga. Lihat tanggal berapa? 25 ini kan? 25 Januari. Iya. 25 Januari. Jadi udah mulai maksudnya ada gebrakan baru untuk berani different. Ya benar. Dan juga makanya salah satu juga movement yang dibangun sama HWG dan Dancepool juga itu yang selalu kita bikin monthly ya. Start dari 2023 itu adalah Revive. Itu juga menurut gue terobosan baru untuk sebuah bisa dibilang sebuah company club yang raksasa untuk udah mulai melihat bahwa ini kita harus masuk sela-sela ini. Jadi Setuju. tepuk tangan juga buat HWG nih, tim kita di sini yang selalu support. Gue juga setuju banget. Nah, dan juga kali ini yang menarik adalah kita biasanya mengundang kolektif-kolektif itu yang biasanya di masa lalu mereka udah punya nama atau berjaya gitu. Nah makanya terus gue waktu itu karena udah pernah dipanggil di podcastnya sama Dongs, gue ngerasa ini kayak kita harus sekarang mengambil justru kolektif yang mungkin nggak kiri, tapi bisa nggak mereka untuk mencoba the other side of them gitu. Challenge. Nah, tapi kalau gue manggil Ko Yudi deh. Tapi kalau Yudi sih gue yakin dia pasti udah secara umurnya nggak beda jauh sama kita ya, pasti udah tahu nih arahnya mau kemana. Generasinya sama ya. Kalau gue justru gue mau nanya sama lu, emang lu kira-kira bakal bawain apa buat Revive yang ke 7 ya? 7 tanggal 7 ya. Oh ya 7 tanggal 7. Iya 7. Oh gila. Tua akan bawa genre nggak jauh-jauh sih dari house atau tech house. House sama tech house. Itu yang emang kita tunggu sih. Oke. Gitu. Karena emang kalau ngeliat Dongs itu kan kita udah punya ciri khas ya buat teman-teman yang belum pernah nonton kontennya. Langsung aja bisa kemana di YouTube-nya? Langsung aja Dongs DJ. Dongs DJ. Itu kontennya lu bisa ngeliat genrenya kurang lebih seperti apa. Cuman makanya gue waktu itu berani untuk mengambil Dongs karena gue yakin banget Mandela and kalau Yudi udah pasti itu akan bisa mencari the other side of Mandela gitu. Gue yakin banget. Tapi fun fact ya. Dulu gue sendiri dulu mainnya di house. Oh gitu. House ya. Aslinya kayak gitu. Soalnya gue dulu di lounge hotel kan. Jadi gue nggak main Di mana lounge hotel mana? Aston. Oh sempat jadi residen di Tempat itu gue masih kuliah semester 1 lah. Berapa lama? 2 tahun di sana. 2 tahun. 2 tahun. Oke, ini juga ada satu juga fun fact yang gua lo terutama DJ nih yang baru mau mulai ya. Mungkin baru mau belajar atau apa segala macam. Kita semua nih di sini yang duduk nih berempat, kita semua pernah menjadi residen, ya. Benar. Kenapa penting banget buat gua? Residen itu penting banget karena menurut gua residen itu lu bisa mendapatkan atmosfer yang nggak pernah lo dapat sebagai guest DJ atau superstar doang. Ya nggak sih, jujur nggak sih? Sometimes kalau lo superstar, lo cuma dateng 1,5 jam ya lo main apa yang lo mau aja. Udah gitu ya udah, take it, you like it or not. Gue pokoknya main genre gue kayak gini. 1,5 jam jadi guest DJ itu ya udah kasih yang terbaik lo aja. Iya kayak gitu kan. Tapi kalau jadi resident lo harus bisa baca crowd. Ini crowdnya mau kemana? Ini lagi bosen nggak dikencengin terus? Ya harus main alur. Belum lagi kalau lagi artisnya siapa, Iya. kembali ke awal, openingnya. Openingnya, terutama opening paling penting kan. Betul, itu opening bikin moodnya supaya naik, tapi juga kita nggak ganggu lagu artis. Yes, Itu sangat benar. Ini dia, ini luar biasa tepuk tangan. Ini emang udah paling pengalaman. Iyalah. Nah, gue penasaran sama karena lu kan di lounge ya. Dia house. Pernah nggak nemuin ada sesuatu yang tiba-tiba yang paling aneh yang selama lu kerja? Oh ada. Coba. Jadi gue nggak. Basically di sana kan tamunya banyak timur ya. Di gue main deep house, terus gue diminta kayak dia datang request bawa HP gitu. Bawa HP kayak dia mau pakai bahasanya mereka, tapi gue nggak ngerti. Jadi gue ditranslatein sama teman gue. Jadi intinya dia minta colokin aux, terus dia mau style lagu daerahnya gitu loh. Oke, paham gue. Kayak itu kayak wah ajar gimana ya. Banyak belajar sih. Yang paling penting belajar ego sih di situ sih gue. Iya. Itu emang yang menurut gue harus dipelajari sih, maksudnya untuk ego itu. Cuman, nah balik lagi ke Revive, buat teman-teman ya, nanti siapapun kalau kami undang ke Revive itu, justru di sini lu nunjukin ego lu seego-egonya. Jangan main sesuatu yang lu ngerasa gue harus nyenengin crowd, nggak ada sama sekali. Just play what you love,
just do what you wanna do, tapi memang kita punya basic rules bahwa kita memang platform bawahnya itu main deep house sampai mentok di technotrance itu. Nah, tapi di luar dari situ memang kita ngarepin sih jangan, karena memang Revive itu kita punya impian seperti ini loh, man. Jadi Revive tuh pengen nanti ke depannya Dance Pool sama HWG ini tuh kayak Elro ya. Oke. Atau Aero tau kan? Aero itu tuh kalau nggak salah dia setiap dia bikin acara dia nggak pernah spill siapa DJ-nya. Oke. Jadi misalnya Aero di Bali, di Brazil, di mana, they never mention it at all siapa DJ-nya, tapi orang udah tahu Aero sound-nya akan Atmosfernya gitu ya. techno sama tech house-nya akan kurang lebih akan seperti ini, sama ya kan, sama house disco dikit lah atau apa gitu. Jadi dia baru spill kalau nggak salah baru berapa hari sebelumnya atau a week before maybe atau 2 weeks before gitu. Jadi gue juga ngerasa pengen nanti Revive itu begitu orang datang siapapun yang main, they just wanna come to the Revive gitu. Nggak harus ngeliatin DJ-nya siapa gitu. Cuman memang awal-awal kita sekarang ini mancing orang-orang yang menurut kami terbaik untuk bisa datengin vibes-nya dulu, crowd-nya dulu, termasuk kalian Doms gitu. Dan tentunya lo dong, Ki. Harus dong. Kalau di tangan gue mendingan kita main dulu. Tangan gue santai ya, dari tangan gue tuangin. Dari yang paling senior dulu boleh ya. Oke, Kayaknya sama-sama nih. tambah. Thank you. Siap. Oke. Oh ini buat Punya kita gitu. Kita gimana kayak contohnya gue deh. cheers. Nice. Contohnya gue ya, kayak orang-orang tuh udah taunya gue tuh mainin IDM sama Mikrum. Iya. Pasti gitu kan. Karena ya itu, karena residensiesnya gue itu, gue jadi resident di satu tempat, terus akhirnya, dan di acara itu juga, jadinya gue dikenalnya orang tuh, wah Hizkia pasti kencang, Hizkia pasti Mikrum IDM, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya gue juga datangnya dari, ya sama seperti Wanel juga gitu, datangnya, gue tuh mainnya di yang deep house, terus progresifnya juga yang melodic gitu, terus techno, tapi technonya masih soft yang nggak terlalu kencang. Jadi orang nggak pernah tahu di other side-nya gitu, nggak pernah tahu ternyata sebenarnya sukanya. So makanya di Revive ini emang kita sebenarnya pengen banget siapapun yang diundang justru ke depannya gue pengen ngambil justru bukan dari kolektif yang udah ketahuan bakal mainnya house, techno gitu. Justru gue pengen mungkin someday sekarang yang lagi main di mana kayak package gitu ya. Gue pengen manggil dari mereka salah satu yang kira-kira ternyata mereka punya alter ego-nya apa gitu. Iya. Itu gue Benar. banget. Itu seru banget. Benar. Wisnu misalnya gitu. Iya. Yang kita tahu emang dia mainnya Indo Bounce gitu, tiba-tiba dia ternyata mas gue bisa nih main tech house atau apa gitu. Iya. Tapi bukan kita paksain ya, kalau memang mereka punya alter ego yang beneran punya alter ego, bukan yang kayak oh gue mau ngambil nama lu harus main ini, nggak juga gitu. Pokoknya tidak pernah ada paksaan di Revive ini kayak gitu. Nah itu aja, dan juga balik lagi gue mau ke Dongs. Jadi rencana jangka panjangnya apa nih Dongs nih? So far untuk yang ya kita tetap mau edukasi ya, lebih ke edukasi karena banyak banget informasi miring yang diajarkan kadang. Jadi Wah ini boleh di-sharing apa nih? Informasi miring apa? ya terkadang kita Misalnya kalau miring, kalau pulang dari kampus miring semua. ya satu kalau anda kata DJ itu selalu yang namanya harus minum, harus ya asal kata ya mabuk atau apa enggak juga. Negatif lah. Negatif intinya, lah ya itu juga. Terus untuk belajar juga nih, belajar untuk sekolah DJ. Terkadang kita kayak tadi nggak tahu yang harus jadi residen dulu, belajar jadi residen, dia cuma taunya star doang gitu. Nah, kita ingin coba untuk edukasi juga ke sana. Oke. Ya coba untuk mimpi-mimpi yang yang mungkin nggak dikasih tahu di sekolah DJ, kita coba untuk sharing. Iya. Oke. Ini menarik ya. Since kalian sekolah DJ dan sering ngasih kayak tutorial apapun itu di dalam konten kalian dan juga ada offline-nya ya sebelum pengen party di Vibe ini. Gue mau nanya deh, seberapa penting gimmick dari seorang DJ atau artis? Oke, ini menarik nih karena di Dom sendiri kita kan sekarang lagi bikin akademi kan. Nah, Banyak yang nanya apa sih bedanya gue mau sekolah DJ biasa? Beda. Karena di sini benar-benar lo masuk belajar DJ terus kita ajarkan personal branding. Jadi karena kan di Dom sendiri memang basicnya background-nya nih banyak dari ada anak agensi, ada anak PH gitu kan.
Jadi DJ ini ya kita ajarkan untuk bikin gimmick, ciri khas yang maksudnya bukan untuk negatif ya, tapi untuk apa sih yang bikin lu beda DJ A sama DJ B. Nah kalian tuh harus punya loh. Nah di situ kita masuklah personal branding gitu sih. Makanya kalau ditanya penting apa enggak, sangat penting. Setuju gue. Dulu itu menjadi hal yang buat kita. Iya nggak sih? Angkatan kita justru is all about music. Di end of the day dengan berkembangnya sosmed sekarang ini, menurut gue jadi semua tuh menjadi sangat penting untuk apa yang melekat di dalam diri lu, itu apa yang bisa lu jual. Music tetap nomor satu, mixing bagus tetap nomor satu. Lu bisa bawa crowd itu nomor satu. Cuman ada satu faktor X itu yang dulu kayaknya nggak pernah ada. Di angkatan gue sama Iski tuh nggak pernah ada zaman dulu. Bahkan dulu kita kalau misalnya party yang dulu kita bikin itu tuh, lu masuk itu cuma ada lilin aja, percaya nggak lu? Cuman lilin sama DJ booth. Jadi lu masuk tuh gelap banget gitu. Dulu tuh rata-rata kalau nge-DJ tuh semuanya diem. Yang penting musiknya keren. Iya, benar. Kata Windy tadi. Yang penting musiknya aja udah. They don't give a fuck about the DJ. Iya. They just wanna hear the music, which is good. Nah, iya kan? terus mulai angkatan, terus gue sih yang mulai kalau main tuh kayak ada interaksi sama crowdnya, terus angkat-angkat tangan lah segala tepuk tangan gitu. Akhirnya semakin kesini ya semakin. Iya, terus belum lagi dengan perkembangannya lightingnya, Iya. tata lasernya, visual, semuanya. DJ-nya jadi center of attention. Iya. Nah, ya, semua akhirnya ngelihat ke DJ-nya. Masa DJ-nya diam aja? Kalau DJ-nya diam aja juga crowd-nya juga jadi Benar. nggak tertarik untuk maju ke dance floor kan. So there's a word that say a new rockstar is a DJ, ya kan? Ya kan, udah sampai titik itu kan. Makanya jadi gue setuju banget sebenarnya untuk pengajaran gimmick ataupun personal branding ke dalam suatu bisa kita bilang DJ itu artis juga ya, bahwa harus ada di sesuatu diri lu, apapun itu sih menurut gue bentuknya. Karena gimmick menurut gue beda dengan sensasi ya. Iya. Nah itu yang harus kita pelajari, gitu. Kita juga di sini di Revive terutama ya, kita nggak pernah mencari DJ yang ada sensasi, ya. Gitu. Tapi kalau prestasi kita ambil, gitu. Boleh juga tuh jadi Revive mencari DJ yang tidak ada sensasi tapi penuh dengan prestasi. gitu. Dapat gini-gini. Karena sometimes menurut gue banyak banget ya yang menurut gue mungkin dari angkatan lo, bahkan dari bawah lo yang sekarang udah serba TikTok dan sosmed atau apapun, dan dari sampai angkatan sebelumnya, angkatan kita dan di atas kita pun, apapun yang dilakukan dengan sensasi itu cepet banget hilangnya. Iya. Gua nggak tahu di dunia lain, cuman di DJ itu is not work at all menurut gua. Jadi ya menurut gua so far sekarang Revive sudah dan masih berhasil untuk mendatangkan teman-teman kolektif yang semuanya memang bagi kita di mata Dance Pool dan HWG itu punya prestasi. Iya. Gitu. Kalau Anda punya? Punya apa? Punya apa? Punya duit sih gila sih. Berarti nggak usah dibayar aja ya teman-teman ntar ya. Yang nanti dia main di 7 ya. Ya mungkin kalau dari gue segitu aja ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau nambahin dari Hizky atau dari Dogs. Super keren. Soalnya apa yang dilakuin sama Dogs juga keren. ya siap. Bisa educate orang-orang. Gue lihat di YouTube-nya juga gue sih gitu. Lo kalau mau lagi pengalaman juga yang unik-unik nih, lo boleh undang podcast. Mas lu pasti dong. Ayo dong. Oh di Jawa Tengah. Itu udah pasti. Iya. Tinggal sibuk ini Siapkan mie 3 piring biasa. Ini 3 piring. Double gak? Double. Jumbo aja. Oke teman-teman, thank you banget sudah menyaksikan podcast Revive yang ketiga. Mau ngingetin aja jangan lupa untuk teman-teman semua nanti kita party seru-seruan secara underground sama teman-teman dari Dogs. Ada Hizky juga, ada gua dan ada Ronjon. Buat lo semua yang kangen lagi untuk Ronjon tampil di Revive yang ke-7 ini, Ronjon akan bermain sangat lebih dibilang akan lebih ngebut. Wah, lebih ngebut sih gila ya, mobil ya ngebut. Bilang lebih liar. Oh, lebih liar ya. Kalau rambutnya Ronjon liar emang. Rambutnya Ronjon tuh ibarat kalau lo beli tanaman tanaman yang taruh di depan tuh yang Bonsai. Ronjon mulai sekarang kacamata hitung terus kemana-mana. Iya makanya gitu ya. terus jadi bingung. Oke kita aja teman-teman. Thank you for coming. Thank you banget ya. Gung Mandela. Sampai ketemu. Sama-sama. Jadi thank you ya. Sama-sama. Thank you. Lo gimana? Oke that's it. Wiki Wirawan, I'm out. Yes, cool.